Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dandi di channel YouTube-nya Opak Kopi ya teman-teman. Channel yang membahas seputar tutorial kopi, resep-resep minuman, dan kadang-kadang kita jalan-jalan keluar untuk review coffee shop di luar sana. Nah, di depan saya ini udah ada Rockpresso ya teman-teman, alat manual untuk membuat espresso. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memaksimalkan Rockpresso ini, tonton terus video ini sampai selesai. Let's go! Nah, oke teman-teman, di depan saya udah ada Rockpresso, alat manual pembuat espresso. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu kopi espresso, teman-teman bisa nonton di link atas sini ya, sudah saya sediakan sedetail-detailnya apa itu kopi espresso. Dan di video kali ini saya akan membuat espresso menggunakan alat manual ini yang namanya Rockpresso ya teman-teman. Nah, ini adalah Rockpresso keluaran yang kedua kalau nggak ketiga ya teman-teman, karena keluaran terbaru saat ini sudah ada pressure indikatornya ya di atas ini bulat seperti ini, jadi kita tahu tekanannya seberapa ya teman-teman, karena ini adalah seri yang kedua kalau nggak ketiga, jadi nggak ada indikator pressure-nya. Dan sampai saat ini masih worth it saya pakai, masih sangat bagus saya pakai, ini masih juga saya pakai ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita giling dulu kopinya teman-teman. Untuk gilingan di sini di sini saya menggunakan grinder espresso seri N500. Jadi untuk di ukuran Rockpresso ini, di grinder ini kurang lebih antara 3,8 sampai nomor 4 ya, angka 4 ya teman-teman. Untuk mesin kopi sendiri, itu ukurannya beda. Ukurannya berkisar di 2,8 sampai di angka 3 teman-teman kalau di mesin kopi ini ya teman-teman. Nah, jadi pertama-tama kita giling dulu. Oke, kita giling kopinya dulu. Di sini saya biasanya menggunakan kisaran gramasi 16 sampai 17 ya teman-teman. Jadi di sini nanti kita menggunakan 17 gram bubuk kopi. Terus kita ratakan dulu. Seperti biasa ya teman-teman, harus rata. Setelah itu kita tamping ya teman-teman. Nah, kita tamping. Ini saya beli, tempernya saya beli karena kalau yang dari bawaan itu menurut saya kurang kuat ya teman-teman, tapi nggak masalah kalau mau dipakai. Ini saya beli sendiri. Jadi kita tamping ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, udah padat. Langsung aja kita menuju ke Rockpresso-nya. Nah, setelah ini porta akan kita masukkan ke dalam Rockpresso ya teman-teman. Nah, biasanya saya menggunakan air panas di kisaran 90 sampai 95 derajat Celcius. Jadi untuk air panasnya kurang lebih segitu teman-teman. Terus lebih aman saya menggunakan splitternya. Ini splitter bawaan dari Rockpresso, kita bisa pakai aja. Kita pasang di bawah porta filternya. Oke, kita pakai 2 gelas di sini ya teman-teman. Kita masukkan air panasnya. Air panasnya ini kita tuangkan sampai mulut chambernya ini ya teman-teman, hampir penuh. Jadi biar nggak mubazir. Oke, kita bisa kasih preinfusi selama kurang lebih 7 detik. Setelah itu akan kita press. Oke, seperti ini ya teman-teman, pelan-pelan, tidak usah dipaksa. Kalau keras tidak usah dipaksa teman-teman. Nah, oke, sudah mulai keluar hasil ekstraksi kopinya teman-teman ya. Kita tahan dulu sampai airnya habis ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini hasilnya ya teman-teman. Espressonya, kremanya ada, hasilnya bagus ya teman-teman, seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini untuk sisa ampasnya ini kita buang karena nggak bisa dipakai lagi. Kita bisa lihat ya teman-teman, untuk sisa ampasnya ini kita bisa buang, jadi udah nggak bisa dipakai.
Nah, kenapa saya bikin 2 split seperti ini teman-teman? Supaya misalkan sebenarnya untuk membuat espresso dengan rock presso ini nggak ada ilmu yang pasti, nggak ada ilmu yang baku. Jadi kita sebagai coffee shop itu lebih ke ngulik ya teman-teman, lebih ke ngulik. Kita cari enaknya di mana, kita cari pasnya di mana. Nah, karena itu kita bikin jadi 2. Misalkan untuk kopi susu, misalkan kita bikin untuk kopi susu itu kita tuangkan 1 shot dulu. Nah, yang shot kedua itu misalkan udah cukup 1 shot ya 1 shot aja. Misalkan belum cukup 1 shot, bisa kita tambahkan dikit-dikit ya teman-teman. Jadi nggak semuanya, kita tuangkan dikit-dikit aja. Setelah itu misalkan masih ada sisa, sisanya masih bisa kita simpan teman-teman untuk nanti. Jadi misalkan kita coffee shopnya pakai manual seperti ini, kita bisa ngumpulin beberapa mili espresso untuk nanti ya teman-teman, untuk dibikin kopi susu nanti. Jadi dari cost pun lebih ngirit, untuk cost pun kita masih bisa ngakalin ya teman-teman yang pasti. Jadi hasilnya seperti ini tadi teman-teman, dan rasanya mantap. Jadi konsep rock presso ini tadi seperti itu teman-teman, menekan itu tadi dengan yang gaya seperti itu tadi adalah suatu tekanan ya teman-teman untuk mengekstraksi kopi yang padat yang sudah kita pasang di bawah rock presso ini sehingga padat, tidak ada udara sama sekali. Tuangkan air panas, kita press. Itu kalau ada presurnya itu bisa menunjukkan kurang lebih 7-9 bar teman-teman. Untuk pemilihan biji kopinya itu juga tergantung teman-teman. Pemilihan biji kopi tergantung coffee shop. Setiap coffee shop punya karakter biji kopi masing-masing, dan setiap homebrewers punya karakternya masing-masing juga pastinya. Jadi yang tadi saya bilang, espresso ini lebih ke ngulik ya teman-teman. Kalau dirasa cocok, dites sama karyawan-karyawannya atau teman-teman barista di situ itu sudah enak buat kopi susu atau kopi espresso, maka bisa dijual. Kalaupun misalkan ini kurang, maka bisa ditambahin, apa mungkin kurang pahit, apa kurang tebal, kurang bold, bisa ditambahkan lagi. Oke, mungkin itu aja video kali ini teman-teman. Mungkin di video berikutnya saya akan coba bikin espressonya dengan mesin espresso. Kalau mesin espresso tuh lebih ada beberapa hal yang baku yang harus diterapkan ya teman-teman, kayak rasio air ataupun panasnya ya teman-teman. Jadi kalau rock presso ini nggak terlalu baku, menurut saya lebih ke selera ataupun karakter coffee shop masing-masing teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin ini aja video kali ini, video membuat espresso dengan rock presso. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya kalau teman-teman suka. Kalau teman-teman nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Oke, jangan lupa mampir Opa Kopi, pastinya kita ada di wilayah Prambanan. Yang ada di Jogja boleh mampir-mampir juga. Buat teman-teman monggo yang mau mampir-mampir, saya ada di sini setiap hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.